hadirnya dan segenap pimpinan melihat pembimbing dan wakil pembimbing daerah, segenap peserta Rakernas yang berhadir, dan keluarga Kiai Jaturanto. Mas Nanang saya tadi aku dan yo pendengar. Iya, Mas Nanang, saya selalu ingat di Tasari yang bekerja sama dengan kita sejak saya memimpin sampai akhirnya beliau wafat. Saya selalu mengingat beliau dan berdoa buat beliau. Hari ini kita Rakernas menyatukan persepsi. Kita harus satu persepsi, menyatakan pandangan sebagai berikut. Apa saja yang telah kita laksanakan selama ini sesuai dengan keputusan Kongres tentu. Apa saja yang belum bisa dilaksanakan, berbagai halangan dan keterbatasan situasi yang berulang di zaman Pak Jokowi maupun sekarang. Apa saja hambatannya yang kita bicarakan bersama, apa rencana selanjutnya, ini yang penting kita bicarakan. Oleh karena itu, di dalam Rakernas ini, mari kita sama-sama bertukar pikiran, mempersiapkan diri. Kita harus kompak. Kompak itu menyatukan diri dan mengecil hingga semuanya terpusat, maka disebut kompak. Kita menyampaikan apa adanya, kemudian kita bicarakan di Rakernas ini apa yang harus kita sepakati untuk kita laksanakan selama Kongres yang akan datang nanti. Apa yang perlu kita sepakati penting, karena kesepakatan itulah yang mengikat dan menyatukan kita bersama. Tidak ada kesepakatan, ya sudah, ambil. Contohnya bahaya banjir yang terjadi di Sumatera dan yang mengenai cuaca kita, itu karena tidak ada kesepakatan antara pemerintah dan penerima hak hutan. Harusnya ditarangi malah ditebali. Jadi kita malam ini mencari kesepakatan. Untuk Rakernas ini, saya minta dipimpin langsung oleh Panitera Umum. Sekali lagi saya minta agar dipimpin oleh Panitera Umum. Namun demikian, semua pimpinan mulai dari Ketum, Bendera Umum, Ketua Harian, Bendera Harian, Panitera Harian, dan bidang-bidang bisa membantu bersama-sama untuk menyampaikan saran, pendapat untuk dapat dilaksanakan. Saya berharap Rakernas ini berhasil
merumuskan secara suatu terobosan baru untuk kesepakatan dan untuk mengedepankan kebersamaan yang menjunjung persatuan mahasiswa sehingga ke depan kita bisa lebih baik. Jadi intinya adalah suatu kebersamaan untuk mendapatkan suatu pegangan bersama. Memang suatu organisasi intinya adalah rasa kebersamaan. Organisasi apapun, termasuk organisasi mafia kriminal pun, kebersamaan diperlukan. Tidak ada kebersamaan pasti jebol, pasti berantakan, pasti ketahuan. Untuk itu saya telah memutuskan agar tema terkait adalah temanya adalah self-betrayal. Apa itu self-betrayal? Self-betrayal itu bahasa Belanda itu. Ibu saya, bapak saya, dan semua bapak-bapak kalian dari orang yang berusia sama saya, seumur saya, mereka semua bahasa Belanda karena sekolahnya sekolah Belanda. Itu bisa mengajar school atau belajar international school atau sini school. Sekolahnya itu. Jadi kalau ada hal-hal penting yang mendasar yang tidak begitu dikenal dalam bahasa Jawa atau bahasa daerah, bahasa Sunda, mereka mesti mengatakannya dalam bahasa Belanda. Lagi aja juga begitu ini. Self-betrayal yang bahasa Inggrisnya adalah self-supporting. Ya, self-supporting. Dalam sejarah perjuangan pendidikan nasional, self-betrayal atau self-supporting mendapat tempat penting sebagai simbol kemandirian dan ketegasan pendirian. Ya, simbol kemandirian. Mandiri itu baik. Mandiri itu orang merdeka. Orang merdeka itu belajar merdeka, bukan merdeka belajar. Merdeka belajar itu bisa belajar main dewe. Saya sendiri belajar, mau belajar apa aja, mau baca Quran yang Quran atau Quran yang baik, silakan aja. Itu merdeka belajar, bisa diartikan begitu. Meskipun menteri yang lalu setelah saya kritik langsung dengan surat saya, kemudian saya dengar mulai mencoba-coba memberi arti baik kepada merdeka belajar. Sungguhnya kita harus belajar merdeka. Belajar merdeka itu apa dong? Belajar bisa menjadi tuan di negeri sendiri. Jangan kayak sekarang nih, Pak Prabowo itu kesulitan betul sekarang untuk menjadi tuan di negeri sendiri. Saudara-saudara masih ingat, menjadi tuan di negeri sendiri itu harus melalui proses pembelajaran
yang tidak sedikit dari segala bidang kehidupan, terutama yang utama adalah moralitas cinta ibu pertiwi. Seperti yang saya katakan tadi siang, kita itu ikut bikin taman siswa, ikut bikin Indonesia. Ki Hajar itu betul-betul ikut bikin Indonesia, dan beliau menyetor 2 pasal dalam Undang-Undang Dasar yang barangkali tidak semua ingat, dan sekarang saya ingatkan. Pasal 31 dan pasal 32. Pasal 31 mengenai pendidikan. Dalam pendidikan ada 3 pasal, ada 3 ayat. Tapi ayat yang penting adalah ayat 2. Dikatakan di situ bahwa pemerintah melaksanakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan pengajaran. Masih sering dipakai pengajaran, bukan pendidikan. Oleh karena itu ada perkataan kurang ajar karena kurang dididik. Jadi satu sistem pengajaran. Mengapa kok diperlukan satu sistem? Ya, Pak Nana nggak boleh bikin sistem pendidikan sendiri. Pak Askar nggak boleh bikin sistem pendidikan sendiri. Ngajarin saya naik dewi, gawe kurikulum dewi. Juga semua dari cabang-cabang kita tidak boleh, bahkan seluruh nasional harus mengikuti, melaksanakan dan menerapkan satu sistem pendidikan supaya orang Indonesia pola pikirnya jadi satu, jadi sama pola pikirnya, mindsetnya sama, tidak berbeda-beda. Oleh karena itu ada perkataan Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana ketunggal ikaan bisa terjadi? Bila terjadi kebinekaan bisa disatukan. Kebinekaan mempunyai ciri yang satu. Kalau kita kurikulum kita bineka, tidak tunggal ika, tidak satu sistem, bayangkan kita akan menjadi bangsa apa? Yang satu hal paling penting adalah bahwa kita itu bertujuan untuk membantu Ibu Pertiwi dan mendirikan pemerintahan yang disebut Republik Indonesia. Dan kita menyatakan bahwa ketunggal ikaan satu sistem pendidikan itu wujudnya adalah bahwa pendidikan kita membuat anak-anak kita agar mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan melindungi segenap tanah air tanah tumpah darah kita, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, mencerdaskan kehidupan bangsa ini kebetulan saya melihat Ki Hajar sama dengan Bung Hatta. Perjuangan Bung Hatta di negeri Belanda selama sekolah 11 tahun di sana sudah memikirkan itu, memikirkan bahwa kita harus menjadi bangsa yang melindungi segenap tanah air. Jadi jika ada sedikit saja tanah air kita dirambah seperti sekarang ini, tanah air kita dirambah, dirusak, bahkan ada menteri yang mengatakan dan melihat sendiri, bahkan dalam video
Di Indonesia ada negara dalam negara sudah ada beberapa tangan terbang didirikan tanpa custom tanpa biaya cukai. Jadi kapal terbangnya asing bisa mendarat, pergi membawa apa saja kita. Ini kita dirampok, dan itulah sebabnya pendidikan harus menyatukan. Kita barangkali belum sepenuhnya berhasil, kalau tidak mau dikatakan gagal, untuk menyatukan pendapat itu sistem pendidikan buat anak-anak kita, bahkan mungkin buat guru-guru kita, buat pamong-pamong kita. Oleh karena itu saya pernah mengusulkan kepada rektor bahwa rektor itu bikin sekolah khusus, training program, katakanlah for 5 weeks atau 6 weeks untuk guru-guru untuk bisa mengindonesiakan. Ki Hajar Dewantoro itu menggunakan perkataan mengindonesiakan kita loh. Tahun 28 beliau mengatakan begitu. Kita harus mengindonesiakan diri. Jika pengajaran kita tidak berorientasi keindonesiaan, maka anak-anak muda tidak bisa mencintai tanah air, bahkan mungkin menjadi lawan kita. Nah, koruptor 30 tahun republik kita, koruptor sekarang ini loh, yang kemana-mana ternyata hampir seluruh jajaran, bahkan diperkirakan menteri keuangan yang lalu ikut korupsi. Itu sudah dikatakan di internet terang-terangan, dibahas di internet terang-terangan. Karena di internet terang-terangan dan tidak dihapus dan tidak dilarang, mungkin ada kebenarannya. Jadi koruptor yang sekarang 40 tahun yang lalu itu masih menjadi murid kita. Itulah jika pendidikan tidak satu sistem. Mari kita membuat pendidikan Indonesia satu sistem. Jadi saya menyarankan kepada rektor di PGSD sana dibuka training program untuk guru-guru, tidak saja guru taman siswa, guru sekolah manapun kita bikin supaya mau masuk training. Jadi kita menerima uang dari itu, kita mencari uang dari situ, kita self determining, kita jadi self supporting. Di mana-mana ada program ini dan itu mencari duit semua. Kok Taman Susah nggak kepengen? Marilah kepengen, tapi yang penting yaitu untuk self determining. Demikian itu. Kemudian Ki Hajar juga menyumbangkan satu pasal mengenai pendidikan yang intinya bukan main dalamnya. Coba saya katakan begini, Anda bisa mengerti ini kan? Meningkatkan derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Itu tujuannya, meningkatkan derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Apa artinya? Yang artinya Bung Hatta menegaskan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang dicerdaskan kehidupannya, bukan sekedar otaknya saja. Otaknya pintar-pintar banyak tapi jadi koruptor. Nah, ini berbahaya. Mari kita satukan pendapat, yaitu pendidikan satu, dan kemudian kebudayaan adalah meningkatkan derajat kemanusiaan, bukan main. Maaf ya,
saya sedikit menyinggung kenyataan tentang belajar kemanusiaan. Ada orang nggak senang dengan saya bisa mengerti, boleh, sebab saya kadang-kadang juga tidak senang dengan orang lain. Tapi yang terbaik adalah kita punya sahabat semua. Paling tidak bertengkar. Nah, ini tidak bertengkar. Dia coba merayakan ulang tahunnya tidak di tempat di Jogja, tapi tidak di Jakarta, di tempatnya sendiri. Ketua umum ada di Jakarta. Bu yang undang saya nggak diundang. Yang diundang yang orang lain yang dia senangi. Memang senang sama orang lain boleh, tetapi undang orang lain yang bukan ketua umum lalu pidato seperti ketua umum, itu terjadi di taman siswa. Itu betul-betul. Lalu ada macam-macam. Wong di Jakarta kok tidak mengundang ketua umum. Itu semacam rakyat atau apa itu pasnya. Dan ketika saya tegur, ketua cabang, kok sampai bisa terjadi begitu, itu gimana? Saudara tidak layak menjadi pemimpin taman siswa, saya bilang begitu. Tapi dia nggak ngerti. Kalau saya yang mengangkat, saya bisa mencabut. Itu rumit dalam administrasi negara. Yang bisa mengangkat adalah yang bisa mencabut. Yang bisa mencabut adalah yang bisa mengangkat. Tapi ada yang saya cabut. Karena saya ingin mendidik dia. Akhirnya dia nangis, Pak, itu bukan ide saya loh, Pak. Itu ide teman saya, wakil saya atau apanya. Nah, kalau begitu makin kelihatan Anda bukan pemimpin kalau Anda didikte sama wakil. Wakil mau di sana, tapi Anda yang memutuskan. Dan ini tidak boleh terjadi. Jadi kita masih sendiri, ternyata ada begituan yang tidak sesuai dengan dua pasal yang mendalam sekali. Meningkatkan derajat kehidupan itu susah sekali. Karena itu menyangkut etika moralitas. Dan etika moralitas saya adalah etika moralitas yang saya peroleh dari UI, dan ternyata yang dari UI itu adalah dari pidatonya Bung Hatta, yaitu etika kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Jangan Anda langgar. No one can go against that. You must follow that. Kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Itu adalah pegangan hidup untuk kaum intelektual. Dan saya menganggap taman siswa yang penuh dengan pamong adalah kelompok intelektual. Kelompok intelektual itu apa bedanya dengan kelompok lain? Kelompok intelektual itu adalah kelompok yang gampang merasakan adanya beban jiwa. Kalau ada yang ganjil-ganjil,
seorang graduate selalu kok ngene, mudah-mudahan kok ngaspani jalan, ya nanti mesti jalannya sebentar lagi rusak. Seorang graduate melihat saja tidak cukup jadi graduate, tapi graduate mengadakan perubahan dari apa yang dia lihat sehingga saya lanjutkan. Pada masa kolonial, sekolah-sekolah bagi pribumi berjalan dalam tekanan dan pengaturan ketat dari pemerintah kolonial. Ya, kita melihat kalau saya membaca tulisannya Piaget, tulisan Piaget atau buku-buku mengenai taman siswa itu unggul sekali dalam menolak kekerasan, menjadi satu alat kontrol, membantu segala bantuan dikaitkan dengan kontrol yang membatasi kebebasan. Kowe pakai sini. Maka taman siswa yang melahirkan dirinya sebagai orang merdeka menjadi tidak merdeka lagi. Nah, ini kita mesti menolak. Maaf ya, saya ini dikritik secara terbuka dan tidak apa-apa. Bukan boleh mengkritik siapapun. Saya juga mengkritik Pak Harto pernah, tapi Pak Harto bakal menerima kritikan saya. Saya pernah mengkritik Prabowo, saya pernah mengkritik habis-habisan Joko Widodo dalam tulisannya di KR lagi kata-katanya. Dan ini harinya terima surat dari kedaulatan rakyat, terima WA. Padi tulisannya mengenai ini tolong diperpanjang. Tulisan ini menarik. Ini saya terima di WA saya. Kurang panjang, kira-kira kurang 100 kata katanya, 100 perkataan. Ya, saya habis pidato ini nanti malam saya bikin supaya mereka pada begini selanjutnya. Dalam situasi seperti itu, taman siswa memilih jalan yang berbeda, tidak tergantung pada dana pemerintah kolonial dan justru membangun kekuatan dari masyarakat sendiri. Disinilah Saleh Draping menjadi landasan strategis sekaligus ideologis. Ya, saya tidak perlu menjelaskan bahwa ini sangat ideologis. Mandiri adalah sikap ideologi kita, merdeka adalah sikap ideologi kita, mencintai lagu berdiri adalah ideologi kita, mencintai bangsa adalah ideologi kita. Kemandirian finansial bukan hanya soal teknis pengelolaan sekolah, tetapi juga pernyataan tugas bahwa pendidikan harus bebas dari campur tangan pihak yang tidak ada, yang dapat menghalangi tujuan mulia kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, asas ini kemudian membentuk karakter yang khas taman siswa. Dengan semangat Saleh Draping, taman siswa menghidupkan budaya gotong royong yang swadaya, dan tentu juga swakarsa.
dengan sosok Tulodo Eman Yomangun Karso. Karso ini penting sekali, bangun Karso. Tulodo tidak gampang. Tidak semua kepala sekolah atau kepala cabang ataupun ketua sekolah itu bisa memberi teladan. Kalau kepala sekolah yang tidak punya pengalaman, tidak mengerti pendidikan yang betul, ya tidak bisa memberi teladan, malah kasih teladan yang enggak. Namun kepala sekolah yang baik, ketika ada anak sekolah merokok, tangannya ditampek sampai rokoknya jatuh, dan si anak mengadu orang tuanya, dan orang tuanya membawa kepala sekolah ke polisi untuk dilaporkan. Ini kan sudah gila ini. Dan saya senang sekali melihat itu diucapkan Pak Prabowo. Dia ada guru dimarahi karena dia anaknya jenderal. Suruh jenderal datang kepada saya, Pak Prabowo bilang begitu. Jangan suruh datang ke, jangan jenderalnya datang ke kepala sekolah, suruh datang ke Prabowo untuk didengarkan cara pikiran, untuk mindset. Jadi peran guru itu sekarang mendapat perlawanan dalam orang-orang nakal. Saya barusan menulis di KR, sengaja di KR saya kira supaya dibaca tangan siswa. Contohnya ya, lihat Jogja kotor, dicoret-coret, tembok disemprot-semprot dengan cat. Ya di toko, ya di rumahnya orang, ya di tembok-tembok. Dan itu pasti yang melakukan anak-anak. Gak mungkin itu dilakukan oleh orang dewasa. Orang dewasa kayak Pak Asegaf itu gak mungkin yang protek-protek. Itu pasti dilakukan anak-anak nakal. Dan mereka, ini pengalaman dari saya mengirim murid-murid saya. Coba kamu selidiki. Mereka mengatakan, Pak, itu kesenangan mereka mencoret-coret itu melakukan suatu prestasi. Dia bisa berprestasi, ini saya bisa. Padahal dia skandalisme. Nah, guru-guru pamong-pamong pasti bisa ngerem. Cintai your neighborhood. Orang Amerika kalau sudah bilang neighborhood itu sangat merasa memiliki. Neighborhood itu apa ya? Kalau di Indonesia RT/RW gitu kira-kira. Neighborhood itu RT/RW. Ya, itu RT/RW itu kan peninggalan Jepang. Jadi RT/RW atau neighborhood yang bersih, yang molek, itu menyenangkan keluarga di dalam neighborhood. Bagaimana Jogja sebagai kota pelajar kok penuh coret-coret, dan yang memalukan lagi adalah Jakarta lebih konyol, lebih dicoret-coret. Terowongan baru dibuat sekali itu baru dibuat, sudah dicoret-coret, belum diresmikan sudah dicoret. Ini besok kalau 30 tahun lagi dia jadi pejabat, kira-kira apa yang dia lakukan? Kalau dia tidak mengerti bahwa itu adalah suatu skandalis. Jadi kita menghadapi tantangan besar saat ini. Nah,
Ada tantangan besar lagi. Indonesia ini bangga bahwa kita mempunyai, kita dalam keadaan sekarang ini dan akan datang dalam keadaan mempunyai bonus demografi. Apa artinya bonus demografi? Bonus demografi itu artinya jika orang umur produktif, yaitu umur 15 sampai 65 tahun, jumlahnya melebihi dari separuh jumlah penduduk. Jadi orang yang masih produktif umur 15 sampai umur 65 itu melebihi dari separuh. Wah, itu bonus hebat. Tapi kalau anaknya nakal, bonus itu menjadi negatif, menjadi perusak. Iya, itu bonus jika mereka semua produktif, jika mereka semua inovatif, jika semua mereka kreatif, produktif, inovatif. Itulah yang dikatakan diajar. Itu harus Embagyo Mangun Karso, menjadi karsa anak-anak kita. Anak-anak harus jadi berkarsa, mempunyai karsa itu karun. Itu maaf yang tidak tahu bahasa Jawa ya. Karun itu apa sih? Kemauan keras, kehendak. Karun itu kehendak. Jadi kita menciptakan harus murid-murid kita jadi mempunyai kehendak. Ya, kalau bahasa Inggrisnya mempunyai intention. You have to intend this and that. Kalau anaknya punya intention, ya intensinya adalah tentu yang disupport oleh para gurunya, yaitu Tuhan Daya Minang. Jangan mau ingat sosok Dimodo untuk menjadi orang teladan itu. Kepala sekolah pun belum tentu bisa kalau dia tidak matang benar, matang terutama di dalam moralitas dan etika. Nah, itulah yang kita hadapi sekarang. Mari guru-guru taman siswa harus menjadi guru-guru yang mutunya lebih baik, yang derajat kehidupannya, derajat kemanusiaannya lebih tinggi dari guru-guru lain. Alangkah hebatnya kalau taman siswa ini hebat seperti dulu di awal kemerdekaan. Bayangkan kalau di awal kemerdekaan gak ada taman siswa, orang-orang sekolah di mana? Bayangkan kalau nggak ada BMPS. Nah, saya bersyukur bahwa keinginan saya untuk selalu kaitan jadi ketua BMPS berhasil. Tepuk tangan. Dia sekarang menjadi ketua badan sekolah swasta. Maka swasta harus menjadi kekuatan baru untuk bisa memperbaiki sistem pendidikan Indonesia. Kita boleh mendengarkan ceramah-ceramah dari menteri-menteri, menjadi menteri-menteri pendidikan, atau dirjen atau sekjen, boleh dari ceramah. Tapi kita sendiri juga mempunyai inisiatif untuk memberi saran kepada pemerintah. Kita harus berani. Kita jangan mengeluh karena kita miskin. Memang taman siswa itu mempunyai tantangan berat karena membagi taman siswawan menjadi orang taman siswa yang sebenarnya haruslah orang taman siswa yang tidak boleh urip di situ, tapi ada yang bisa murid-murid
Saya ingin mengumpulkan sejumlah nama yang menjadi donatur dalam pendidikan, karena pendidikan itu penting. Banyak orang yang cita-citanya bukan hanya menjadi pendidik, tapi menjadi donatur, memberi donasi kepada pendidikan. Itu misalnya Oprah Winfrey, pembicara yang terkenal di TV Amerika. Oprah Winfrey itu semua uang yang dia hasilkan diberikan ke anak-anak Afrika supaya anak-anak Afrika bisa sekolah. Dan ternyata orang Afrika kalau sekolah dan berhasil, dia ternyata pinter-pinter. Jadi Oprah. Kedua ada Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio itu film star. Semua hartanya untuk, bahkan kalau dia meninggal semua harta kekayaannya akan untuk pendidikan. Masih ada banyak lagi. Ada saya mempunyai banyak sekali. Ada juga bintang film yang terkenal, ya Cat Reeves itu benar. Juga ada bintang film di samping Reeves, saya lupa namanya, juga demikian. Ada seorang ahli basket, juara basket Amerika itu selalu kaya, dan kekayaannya diberikan untuk pendidikan, karena dia negro, ya terutama diberikan kepada anak-anak Amerika negro, tetapi juga anak-anak kulit putih mendapat kesempatan. Jadi ada manusia kan, ada guru, tetapi juga ada orang yang ingin membantu guru. Nah, ini suatu nilai yang bukan main. Apakah panitia mumpung kita saat yang sangat menyenangkan saya saat ketemu dengan saudara-saudara kita seluruh tanah air. Lebih dari sekedar metode bertahan dengan sel bergerak adalah wujud nyata dari filosofi pendidikan Ki-Hajar, bahwa pendidikan harus memerdekakan dan memberikan kemerdekaan itu dimulai dari kemampuan untuk berdiri sendiri. Saya sudah tua, jadi tidak boleh kacamata membacanya kalau ya kurang terang. Melalui asas inilah kita mahasiswa berjuang berkembang menjadi gerakan pendidikan yang berpengaruh besar lahirnya
sistem pendidikan nasional yang lebih merdeka dan bersyukur. Ini sistem pendidikan yang merdeka itu artinya yang mendidik orang bisa menjadi tuan di negeri sendiri, bisa melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, mengolah sendiri baik. Oleh karena itu ada wajib belajar dan tugas belajar. Saya ke Amerika berapa tahun yang lalu ya, tahun 63 dulu. Itu saya dalam tugas belajar. Kakak saya Pak Baikuni, namanya Baikuni Aliato, juga mendapat tugas belajar dari Bung Karno. Baikuni, kamu belajar atom, dulu belum nuklir, namanya masih atom. Kamu belajar ke Amerika, nanti kamu pulang bikin bom atom. Nah, karena kita tidak bersungguh-sungguh setelah Bung Karno meninggal, Bung Karno wafat, maka yang bikin bom atom Korea Utara. Masa kita kalah sama Korea Utara? Masa kita kalah sama Kim Jong Un? Kita mempunyai pemimpin yang lebih pintar dan lebih tegas dari Kim Jong Un. Hingga akhirnya cita-cita Bung Karno agar kita punya bom atom atau bom nuklir tidak. Saya mendengar sendiri dari Baikuni. Kita berteman di Amerika. Saya mendapat tugas agar saya menjadi ekonom di dalam pemerintahan. Dan oleh karena itu, waktu saya pulang dari Amerika, langsung saya menjadi staf khusus ketua Bappenas dan ditugaskan untuk menyusun Repelita 2 oleh ketua Bappenas, Profesor Joyo Dimas. Nah, sekarang Merdeka Belajar, dan itu kemudian dialihkan belajar seenaknya, belajar mau apa saja. Belajarlah untuk mengolah sendiri kekayaan alam kita yang melimpah. Laut kita sampai saking melimpahnya sampai dicuri, dan banyak pencuri ditangkap, kapal-kapal asing banyak sekali yang ditangkap. Sayang, yang ditangkap itu kapalnya tidak disita, malah ditenggelamkan. Betapa hebatnya kalau disita kemudian diberikan kepada Asosiasi Nelayan Indonesia, tidak ditenggelamkan. Lalu saya menyindir sama menterinya. Masih ingat Pak menterinya? Iya, Pak. Yuk, sama dirinya yuk. Kayak zaman cilik, orang kalau main mercon ya, dia agak kaget. Kok seneng menenggelamkan kapal? Seneng gue. Oh, dia ketawa. Kira-kira nontonnya bukan, lo kurang ajar lo tua tuh. Kira-kira kamu jangan kurang ajar sama saya. Kira-kira begitu ngomongnya. Tapi saya bilang begitu. Sampai sekarang nelayan kita belum punya alat-alat sehebat yang ditangkap dan ditenggelamkan itu. Asal you tahu. Thus, pikiran kita memang ya harus begini, belajar merdeka itu tidak membiarkan. Tahun 46 di Jogja ini ya, di Jogja tanggal 3 Februari saya
Bung Hatta mengatakan jangan mutar ujung jadi pangkal. Orang tidak hati-hati ya. Jangan memutar ujung jadi pangkal. Yang ujung, yang pangkal, ya pangkal. Jadi pangkalnya adalah Republik Indonesia. Jadi kita harus mengolah sendiri bahan-bahan alam kita yang kaya dulu. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandungnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu yang dikatakan oleh pasal 27 ayat 1. Itu yang dikatakan di Undang-Undang Dasar kita. Kita mengolah dulu. Mengolah berarti membuka pasar dalam negeri, diolah matang atau setengah matang, baru setengah matang atau matang itu diekspor. Jangan mentah diekspor, matangnya dibeli lagi oleh kita. Karena kita mau belinya lebih mahal. Itu yang terjadi. Minyak juga begitu loh. Sampai sekarang. Jadi Februari sekarang masih terjadi. Kita ngirim minyak mentah diolah Singapura, kita beli setelah diolah. Dan kita tidak bikin lagi pengolahan minyak. Apa namanya itu pengolahan kilang-kilang minyak tidak dibuatkan. Kenapa nggak buat kilang minyak? Karena males. Nggak usah bikin aja, kita impor, kita untung. Tidak untung, yang untung dia, yang butuh rakyat. Makanya rakyat sampai sekarang masih diburu. Kenapa saya bicara berdiri pada taman siswa? Karena taman siswa saya minta agar menjadi role model, agar menjadi modernizer. Taman siswa tidak seharusnya teguh, harus menjadi role model untuk pembangunan Indonesia. Dalam konteks globalisasi, modernisasi serta kemajuan teknologi saat ini, tantangan pendidikan semakin kompleks. Transformasi digital, perubahan dunia kerja, serta dinamika sosial menuntut terwujudnya sistem pendidikan yang adaptif dan inklusif yang berkaitan, yang berkualitas tinggi. Sekarang banyak AI. Saya juga menjual AI. Barusan saya buka AI, sehingga saya ingat lagi siapa nama film star yang menyumbang seluruh harta kekayaannya untuk moga-moga di Indonesia ada orang Indo. Ya, demikian pula agar kita mempunyai karakter seperti itu. Prinsip tersebut menjadi landasan moral agar pendidikan tidak terjebak pada orientasi semata-mata teknokratis, tetapi tetap berpihak pada kemanusiaan. Saya udah banyak belum ini? Udah kebanyakan ya? Kalau jangan kebanyakan ya ya, kebanyakan kalau boleh dibuat. Yang harus menjadi strategi bersama kita dengan sekolah-sekolah swasta lainnya dan berjuang melalui BMPS yang sekarang ketuanya Saul.
Yang dulu juga sahur, sekarang terpilih lagi, itu aja. Terpilih lagi karena berkualitas. Ini di MPSO. Di situ yang itu BMP ini didirikan pada tahun 71 oleh Taman Siswa. Alhamdulillah sesuai dengan rekomendasi kita kembali terpilih. Semoga Isaul Panjaitan bisa menjalankan tugas di MPS ya tersebut secara nasional. Mari kita dukung di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Melalui MPS harus merupakan diri mewujudkan kegotong royongan. Kalau tidak salah di MPS itu ada Muhammadiyah, ada sekolah Katolik, ada sekolah Kristen, ada sekolah apa lagi namanya, ya sekolah swasta. Jadi kita punya modal untuk ikut mengangkat mahasiswa. PMPS bisa merupakan kesatuan yang kuat hingga bisa baca jawabannya itu bisa itu gede, bisa berudah api. Jadi kalau kasih saran pemerintah nurut, pemerintah mengiyakan. Nah ini di MPS yang itu gede itulah yang kita butuhkan, dan kita percaya Isaul Panjaitan yang terpilih itu dua kalinya bisa memimpin MPS yang baik. Sekali lagi, kalau sudah kebanyakan ya sekian aja. Sampai ketemu lagi, dan sekali lagi saya bangga pembicaraan ini yang menyangkut Giajar disaksikan sendiri oleh cucunya Giajar. Pak Nana ada di sini. Kalau saya mau salah tentang Giajar tadi, pasti dia akan membantahnya. Jadi sekali lagi sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.